Langsung saja yang pertama kita punya narasumber Bapak Suryawan Ang SE Bimet Emet. Beliau merupakan Ketua Umum dari PPTII Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental TCM. Beliau juga merupakan dosen prodi akupuntur dan pengobatan herbal UKDC. Ini kalau kita lihat ya, pada tahun 2003 hingga 2009 tuh menyelesaikan studi beliau di Beijing University of Chinese Medicine dan melanjutkan studi beliau di Beijing University of Chinese Medicine dengan gelar S2-nya, dan pada tahun 2022 hingga 2024 beliau merupakan konsil kesehatan tradisional dengan gelar wakil ketua, dan pada tahun 2022 The Second Silk Road Friendship Messenger won the honorary title of Silk Road Friendship Messenger Collective Award. Wah, ini another award yang beliau dapatkan pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 hingga sekarang atau saat ini beliau merupakan anggota Komite Eksekutif World Federation of Chinese Medicine Societies. Berikan tepuk tangan untuk pembicara kita, Bapak Surya. Istilah pi secara harafiah itu diartikan sebagai tersumbat atau terhalang. Jadi sindrom pi dapat dipahami sebagai sindrom akibat hambatan aliran di dalam tubuh. Kita bisa lihat bahwa ada istilah Feng Han Si San Qi Jia Zhi He Wei Pi. Jadi angin dingin dan lembab dia bercampur jadi satu menyebabkan sindrom pi atau penyumbatan ya. Kalimat ini berasal dari buku Hang Tinecing yang menjadi dasar teori dari nyeri sendi dalam TCM. Maksudnya apa sih? Angin itu melambangkan perubahan dan pergerakan yang tidak stabil. Dingin melambangkan kontraksi dan pelambatan. Lembab melambangkan berat dan stagnasi. Ketika faktor angin dingin lembab ini masuk atau mempengaruhi tubuh kita, terutama pada kondisi daya tahan yang menurun, maka aliran qi dan darah dalam tubuh kita, dalam meridian itu terganggu. Karena itu, nyeri sendi memburuk pada saat hujan atau dingin. Nyeri sendi sering disertai rasa berat dan kaku atau bahkan dia bisa pindah-pindah. Hari ini di kiri, besok di kanan, di atas, di bawah. Selain faktor eksternal, klasik juga menyebutkan bahwa kondisi internal mempengaruhi terjadinya sindrom Pi. Ya. Ada kalimat penting yang mengatakan bahwa Jiu Ping Pi Xu, Jiu Dong Pi Yu. Jadi kalau sakit itu lama nggak sembuh-sembuh, itu akan menimbulkan defisiensi atau tubuh kita jadi lemah. Kemudian kalau nyeri lama nggak sembuh-sembuh juga itu akan menjadi statis atau menyebabkan ada statis di dalam nyeri tubuh. Artinya jika nyeri sendi itu berlangsung lama nggak sembuh-sembuh maka tidak hanya ada sumbatan tetapi juga ada kelemahan dan stagnasi yang lebih dalam. Dari konsep sindrom Pi ini memberi kita pemahaman bahwa nyeri sendi bukan hanya soal struktur tetapi juga bicara tentang sirkulasi qi, regulasi dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Mekanisme terjadinya sindrom Pi. Pertama adalah faktor eksternal yang menghambat meridian. Seperti yang tadi, angin dingin, lembab, atau panas dapat mengganggu aliran qi dan darah di jalur meridian. Ketika aliran ini dia tersumbat atau terhambat, jaringan tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi yang optimal dan timbul rasa nyeri atau kaku. Kedua adalah gangguan sirkulasi qi dan darah. Qi itu mendorong pergerakan, darah memberikan nutrisi bagi tubuh kita. Ketika qi melambat atau darah stagnan, maka timbul rasa berat, kaku, atau nyeri yang menetap. Ini balik lagi ke prinsip yang tadi, tung je budung, tung je. Nyeri terjadi karena tidak lancar ya. Kemudian ketiga itu ketika nyeri berlangsung lama maka terjadi proses yang lebih dalam. Judung nulo ya. Nyeri yang lama itu masih masuk ke dalam jaringan meridian dan menjadi kronis. Seperti yang tadi disebutkan bahwa Jiuping PC, Judung PI, penyakit yang lama menyebabkan defisiensi, nyeri yang lama menyebabkan statis. Artinya pada nyeri kronis tidak cukup hanya melancarkan sumbatan, seringkali ada unsur keremahan jaringan, kekurangan nutrisi, atau penurunan fungsi organ yang mendasari. Inilah sebabnya dalam praktek klinis nyeri sendi sering merupakan kombinasi antara ada sumbatan, stagnasi, dan kelemahan atau defisiensi. Memahami mekanisme sindrom Pi ini membantu kita menghindari pendekatan yang terlalu sederhana. Berikutnya kita melihat bagaimana cara kita menyederhanakan pola sindrom Pi ini supaya lebih mudah kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab literasi klasik, sindrom Pi ini dia dibagi menjadi beberapa tipe sindrom ya. Bisa ada Feng Pi, sindrom angin Pi, sindrom dingin Pi, sindrom lembab Pi, sindrom panas Pi, dan lain-lain ya. Pagi hari ini saya mengajarkan untuk kita menyederhanakannya menjadi dua pola ya. Karena dalam praktek sehari-hari kita, terutama di pasien itu jarang ada yang datang dengan pola yang murni. Sebagian itu menunjukkan gejala campuran ya.
Misalnya ada rasa dingin tetapi juga ada rasa panas ringan. Dia ada sumbatan tetapi juga ada kelemahan. Ada kekakuan tapi juga cepat capek ya. Karena itu dalam konteks edukasi dan aplikasi klinis pada pagi hari ini kita menyederhanakan sindrom P ini menjadi pola dominan yang paling sering muncul. Dengan pendekatan yang disederhanakan ini kita bisa menghindari terapi yang terlalu ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin, terlalu melancarkan, dan memilih intervensi yang lebih seimbang. Kita berikutnya akan lihat dua pola dominan yang paling kita sering jumpai di masyarakat Indonesia. Pola yang pertama adalah sindrom cold damp dengan stagnasi, yaitu kombinasi dingin lembab dengan stagnasi. Ini pola yang sangat umum pada usia produktif maupun lansia, terutama di daerah dengan kelembapan tinggi atau paparan AC yang lama. Yang kita tahu Indonesia, yang kalau yang kotanya dekat pinggir pantai, musim hujan itu lembabnya tinggi ya. Kemudian kehidupan sekarang, banyakkan orang sekarang hidup dalam suasana lingkungan yang AC. Jadi pola sindrom kombinasi dingin lembab dengan stagnasi ini cukup sering ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara klinis, pasien biasanya mengeluhkan rasa berat pada sendi, kaku, terutama waktu pagi hari atau setelah lama tidak bergerak. Kemudian nyerinya itu memburuk saat cuaca dingin atau hujan. Sendinya berasa seperti ketarik atau seperti tertusuk. Dalam kerangka TCM, mekanismenya adalah Hansi Zulo Qi Xue Pudong. Jadi dingin dan lembab itu dia menghambat meridian, menyebabkan aliran qi dan darah melambat. Dingin itu bersifat kontraktif, dia membuat jaringan menyempit dan kaku. Lembab itu bersifat berat, menyebabkan rasa penuh dan stagnasi. Ketika kondisi ini berlangsung lama, timbul unsur stagnasi, yaitu stagnasi darah. Inilah yang menyebabkan nyeri menjadi lebih menetap dan sulit hilang. Dalam teks klasik itu ada disebut sebagai Hanseng Cedung, dingin yang dominan menyebabkan nyeri. Pada pola ini, pendekatan yang terlalu mendinginkan tidak tepat. Yang dibutuhkan adalah melancarkan dan menghangatkan secara profesional dan bukan terapi yang agresif. Ini adalah pola yang sering membaik jika diberikan kehangatan, melakukan gerakan ringan, dan melancarkan sirkulasi. Berikutnya kita lihat pola yang kedua. Pola Damhit dengan defisiensi. Next. Yaitu kombinasi lembab panas dengan unsur kelemahan tubuh. Berbeda dengan pola yang sebelumnya yang dominan dingin dan kaku, pada pola ini itu pasien sering ngeluhnya nyeri disertai rasa hangat atau panas ringan pada sendi. Pembengkakan ringan, rasa tidak nyaman yang memburuk setelah aktivitas atau kelelahan. Pada usia di atas 40, sering disertai rasa lemah pada lutut dan pinggang. Dalam TCM, lembab dan panas itu dapat saling memperkuat. Lembab membuat stagnasi, panas itu mempercepat proses terjadi inflamasi. Dan di sini ada unsur kelemahan atau defisiensi ya. Seperti yang tadi katakan, hati mengatur tendon, ginjal mengatur tulang. Ketika fungsi hati dan ginjal mulai menurun baik karena usia, stres, atau kelelahan, maka jaringan sendi menjadi lebih rentan. Pada kondisi ini, kalau kita hanya fokus pada melancarkan atau hanya pada menghangatkan, hasilnya tidak stabil. Perlu pendekatan yang lebih seimbang, mengurangi panas dan lembab secara bertahap sambil menjaga dan menutrisi kondisi internal tubuh. Pola ini sangat umum kita temui dalam masyarakat dengan gaya hidup yang modern, kurang gerak sekarang ya, stres, kemudian suka makan tinggi gula dan lemak, serta kurang istirahat. Karena itu pendekatannya juga tidak hanya pada sendi, tetapi pada bagaimana memperbaiki secara keseluruhan tubuh. Next. Kemudian kita bahas salah satu herbal dari jarum sadak ya, yang bernama Arana Awan. Ini formula dari kakak kelas saya, Dr. William. Formula luar biasa karena dia tidak hanya menggabungkan herbal TCM, tapi juga memakai herbal Indonesia, memakai teori TCM, herbal Indonesia menjadi suatu produk yang bisa digunakan untuk nyeri sendi. Dan kita coba belajar pagi hari ini bagaimana pola pikir formula ini ya. Bagaimana prinsip mengobati dua pola dominan nyeri tadi ya, yang dingin lembab dengan stagnasi dengan lembab panas dengan defisiensi. Diterjemahkan ke dalam satu formula. Formula yang baik itu bukan formula yang ekstrim atau agresif. Dia tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu agresif dalam melancarkan. Pada pola dingin lembab dengan stagnasi diperlukan unsur yang mampu melancarkan sirkulasi dan mengurangi kekakuan. Pada pola lembab panas dengan kelemahan itu diperlukan unsur yang mampu
menjaga keseimbangan dan mencegah panas tersembunyi itu bertambah. Karena sebagian besar pasien itu nyeri sendinya menunjukkan pola campuran, maka formulasi harus bersifat moderat dan stabil untuk pemakaian jangka panjang. Tujuannya bukan efeknya cepat, melainkan regulasi yang secara bertahap. Dengan ini, herbal arana awan diposisikan sebagai perawatan pendukung untuk nyeri ringan, sedang, dan kondisi klinis yang berulang. Ya. Pendekatan ini berjalan dengan prinsip klasik bahwa Tiao Qi, Qi Xue, Ling Qi Tiao Da, mengatur qi dan darah agar harmonis dari tubuh kita bisa kembali. Kita lihat dalam herbal ini ada beberapa kelompok ya. Kelompok pertama ada kunyit dan temu putih ya. Kunyit itu dikenal mampu melancarkan darah dan mengurangi nyeri pada kondisi stagnasi. Ada ungkapan klasik xingqi huoxue zedong zizi, jika qi dan darah itu dilancarkan, nyeri otomatis akan berkurang. Kemudian temu putih itu dia memiliki sifat yang lebih kuat dalam memecah stagnasi, terutama pada kondisi yang lama. Kombinasi dari kedua ini membantu mengatasi unsur stagnasi yang sudah menetap. Jadi kunyit plus temu putih dia bisa melancarkan stagnasi. Kedua adalah kunyit kuning, lengkuas merah, dan daun serai. Ini membantu mengatasi unsur dingin dan lembab yang menyebabkan kekakuan dan rasa berat. Dingin kita tahu membuat kontraksi ya, lembab itu menyebabkan stagnasi. Dengan kehangatan yang proporsional, sirkulasi menjadi lebih baik dan rasa kaku berkurang. Jadi lengkuas merah plus kunyit kuning itu dapat menghangatkan dingin. Daun serai dia membantu sirkulasi dan anti lembab. Kemudian kelompok ketiga ada senpi atau kulit jeruk ya. Dia berfungsi mengatur qi pencernaan. Kenapa penting? Karena dalam TCM itu pembentukan qi dan darah itu tergantung sekali pada fungsi pencernaan yang baik. Jika pencernaan kita lemah, maka sirkulasi dan nutrisi jaringan juga terganggu. Zenpi ini memastikan bahwa formula tidak berat dan tetap harmonis bagi sistem pencernaan. Jadi Zenpi itu mengatur qi agar tidak stagnan. Keempat, yang paling penting adalah pemakaian sengti atau akar remania segar. Ya. Sengti ini dia berfungsi menyimbangkan panas dan menjaga yin tubuh. Dia mencegah formula yang memiliki unsur hangat menjadi terlalu panas, terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Ini adalah satu formula yang seimbang ya, melancarkan tanpa terlalu keras, menghangatkan tanpa mengeringkan, menyeimbangkan tanpa melemahkan. Ini sesuai dengan prinsip Han zhe, re zhe, re zhe, han zhe, xi zhe, bu zhe, shi zhe, xie zhe. Jadi kalau dingin, dihangatkan. Kalau panas, didinginkan. Defisiensi dikuatkan atau dikasih nutrisi. Kalau dia ekses, dikurangi. Berlebihan, dikurangi.